Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, mahasiswi program studi S1 Psikologi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada semua teman-teman terkait penyesuaian diri siswa di sekolah new normal. Nah, setelah adanya pandemi virus COVID-19 secara global, sudah dapat dipastikan bahwa kita akan menghadapi fase new normal. Nah, apa itu new normal? Menurut Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 menyatakan bahwa new normal adalah perubahan tingkah laku untuk melakukan aktivitas secara normal dengan ditambahkan dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Nah, walaupun kita sudah kembali ke normal, aktivitas kita kembali ke normal, tapi kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada, seperti memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, kemudian cuci tangan, dan selalu menjaga kesehatan diri kita. Nah, kita ketahui bahwa beberapa bulan terakhir ini semua aktivitas dialihkan di rumah, termasuk juga dengan belajar mengajar. Semua belajar, kegiatan belajar mengajar kita lakukan secara online. Nah, untuk menghadapi new normal nanti, tentunya kita harus mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan suasana tersebut. Nah, bahkan pada saat ini sudah ada beberapa sekolah yang sudah mulai mengoperasikan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, proses berjalannya proses pendidikan di sekolah tidak hanya terjadinya interaksi antara guru dan murid, melainkan tidak lepas dari peran dan fungsi stakeholder yang berada di dunia pendidikan. Nah, dalam psikologi pendidikan, stakeholder yang berperan dalam pendidikan itu diantaranya ada 4. Yang pertama itu pendidik, kemudian kepala sekolah, orang tua, dan pemerintah. Nah, pendidik adalah sebagai unsur yang berinteraksi langsung dengan objek pendidikan. Salah satu peran dan fungsi pendidik adalah untuk melaksanakan kurikulum pendidikan, dan tentunya kurikulum pendidikan di saat sebelum new normal dengan pada saat new normal nanti akan berbeda dengan biasanya. Mungkin pembelajaran akan dilaksanakan kurang lebih 4 jam per hari. Dan yang kedua, kepala sekolah. Nah, kepala sekolah adalah unsur yang bertanggung jawab atas pengembangan peran peserta didik, guru, dan lingkungan. Nah, salah satu fungsi dari kepala sekolah adalah mencari dukungan untuk pengembangan pendidikan. Nah, misalnya bekerja sama dengan pelayanan kesehatan setempat guna untuk menjaga kesehatan keluarga yang berada di sekolah. Kemudian memperhatikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam proses belajar dan mengajar. Dan yang ketiga ada orang tua. Nah, orang tua sebagai unsur masyarakat yang terdekat dalam pengembangan pendidikan. Nah, salah satu fungsi dan tujuan fungsi dan peran orang tua adalah turut mendukung dalam proses belajar mengajar di rumah, sebab waktu siswa di sekolah itu hanya lebih kurang dari 4 jam dan waktu lebih banyak berada di rumah. Makanya diperlukan dukungan orang tua seperti mendampingi anak ketika belajar, memperhatikan fasilitas yang anak butuhkan, sehingga ketika di sekolah anak tidak meminjam barang dari temannya. Kemudian memberikan informasi penting terkait menjaga kesehatan diri selama pandemi ini, dan mempersiapkan bekal atau sarapan untuk anak ketika
berangkat ke sekolah. Dan terakhir adalah pemerintah. Nah, menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 2 tentang setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Nah, itu sudah kita lihat sekarang bahwa pemerintah dalam pendidikan, pelayanan pendidikan sudah sangat membantu, terutama dalam proses belajar mengajar dengan memberikan berupa kuota data yang gratis kepada pengajar dan pelajar. Dan mungkin di saat normal nanti diharapkan pemerintah mampu membantu sekolah-sekolah yang berada di pelosok dalam halnya pelayanan kesehatan. Nah, dan yang terakhir, apapun dan bagaimanapun potensi diri kita, bergiatlah dan berperanlah di masyarakat sebagai bentuk rasa syukur kita atas kelahiran kita di dunia ini, menjadi manusia yang bermanfaat dan menjadi manusia yang berguna. Segala kekurangannya datang dari saya dan kelebihannya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuhun wal qalam yawma yasrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.